Assalamualaikum adik-adik, selamat pagi. Semangat belajar. Adik-adik, sudah siap belajar kan? Nah, jika sudah siap, jangan lupa untuk berdoa dulu ya sebelum belajar, supaya pembelajaran yang kita lakukan semakin bermanfaat. Nah, adik-adik, hari ini Kakak mempunyai video tentang pasar yang kotor menjadi sarang penyakit. Nah, bila kalian perhatikan pada layar kalian, pasarnya sangat kotor. Banyak sekali sampah-sampah yang menumpuk dan berserakan. Apakah adik-adik pernah pergi ke pasar? Dan apakah keadaan pasarnya sama seperti pasar pada gambar yang ada pada layar kalian? Nah, pada video ini, Kakak mempunyai cerita tentang Dayu dan Ibu yang pergi ke pasar. Mari kita lihat ceritanya. Dayu dan Ibu berbelanja ke pasar. Dayu senang menikmati suasana pasar. Namun, Dayu prihatin dengan kebersihan pasar. Pasar terlihat kotor dan becek. Melihat banyaknya tumpukan sampah, Dayu berkata kepada ibu, "Bu, mengapa sampah dan barang bekas itu dibiarkan menumpuk? Pasar jadi kotor dan bau kan, Bu?" Lalu ibu menjawab, "Betul, Nak. Banyak pengguna pasar yang kurang memperhatikan kebersihan. Pasar menjadi tercemar. Pengunjung bisa saja sakit. Misalnya, sakit gatal pada kulit. Sudah seharusnya kita peduli lingkungan." Pasar yang kotor akan menjadi sarang penyakit. Sampah yang dibiarkan berserakan membuat lingkungan kumuh. Ketika turun hujan, tanah akan berlumpur dan becek. Jika lumpur mengenai kulit, maka akan mengakibatkan gatal-gatal. Nah, adik-adik bisa kalian lihat pada layar kalian. Ini adalah keadaan pasar jika hujan turun. Maka tanahnya akan menjadi berlumpur dan becek. Ini sangat berbahaya ya adik-adik, karena jika lumpurnya mengenai kulit bisa mengakibatkan gatal-gatal. Kemudian, jika kita berjalan di lumpur atau tanah yang becek, kita bisa saja terjatuh karena tanahnya licin. Pasar yang kotor tentu ada penyebabnya. Pasar kotor karena kurangnya kesadaran pengguna pasar menjaga kebersihan, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh ibu kepada Dayu. Pedagang dan pembeli banyak yang membuang sampah sembarangan. Sudah seharusnya kita peduli kebersihan lingkungan. Hidup bersih itu sehat. Jadi, jika kita peduli dengan kebersihan lingkungan, maka kita akan membuang sampah pada tempatnya dan tidak sembarangan. Karena dengan membuang sampah sembarangan, maka lingkungan akan menjadi kotor dan tidak sehat. Perhatikan gambar kondisi pasar di samping. Jika kita perhatikan, kondisi pasar di samping adalah contoh pasar yang tidak bersih dan tidak sehat. Nah, bisa kita lihat pada ciri-cirinya, yaitu yang pertama, ini dia. Banyak sampah berserakan. Lihat di sini banyak kantong-kantong sampah yang ada di sebelah tempat jualan, sehingga mengakibatkan barang-barangnya menjadi dekat dengan sampah. Kemudian, jalanannya becek, penuh lumpur dan cairan dari sampah. Lihat, di sini cairannya keluar dari sampah-sampah dan mengakibatkan tanahnya menjadi becek. Jika banyak sampah, udara di pasar akan menimbulkan bau yang tidak sedap ya adik-adik. Nah, adik-adik, jika kalian sudah pernah ke pasar, kalian bisa juga mencari ciri lain dari pasar yang tidak bersih dan tidak sehat ya. Nah, dari cerita tadi kita sudah belajar beberapa kosakata baru. Yang pertama adalah tercemar. Nah, seperti ini ya, tercemar. Artinya apa ya tercemar? Tercemar artinya adalah ternoda atau kotor. Kemudian, yang kedua adalah gatal. Tadi ada kata-kata gatal.
Nah, arti kata gatal ini adalah terasa sangat geli pada kulit, sehingga kita ingin menggaruknya. Kemudian, yang ketiga adalah sakit. Sakit artinya adalah terasa tidak nyaman di tubuh karena sesuatu, misalnya demam, flu, dan sebagainya. Nah, itu dia kosakata yang tadi kita pelajari ya adik-adik. Sekarang kita lanjutkan ceritanya. Setelah berkeliling pasar, Dayu ingin pergi ke toilet untuk membersihkan kakinya. Namun, WC umum di pasar terlihat kotor. WC umum yang kotor banyak penyebabnya. Hal ini terjadi karena banyak pengunjung yang tidak peduli lingkungan. Nah, seperti pada gambar, pengunjungnya membuang sampah kulit pisang sembarangan. Ini sangat berbahaya ya adik-adik. Kita bisa terpeleset jika menginjak kulit pisang ini. Banyak yang membuang sampah sembarangan. Sampah yang dibuang dapat menyumbat saluran air. Air akan tergenang. WC umum yang tersumbat harus segera dibersihkan. Sampah yang menyumbat harus disingkirkan. Hal ini berguna agar aliran airnya segera lancar dan bisa mengalirkan air sehingga tidak terjadi genangan air. Lantai dan saluran airnya harus dibersihkan. Agar lebih bersih, dapat digunakan pembersih lantai dan sabun. Nah, membersihkannya juga harus menggunakan sikat seperti ini, sikat lantai. Kemudian sabun. Sabunnya sabun cair atau sabun batang ya adik-adik. Tapi biasanya untuk membersihkan lantai kamar mandi, kita menggunakan sabun yang cair seperti ini. Dengan demikian, WC umum akan menjadi bersih dan wangi. Pengunjung menjadi nyaman. Membersihkan WC yang kotor sebaiknya menggunakan sabun cair lantai dan sikat ubin, seperti yang tadi sudah kakak sampaikan ya. Selain sabun cair, ada jenis sabun lain yang biasa kita gunakan, seperti sabun krim dan sabun batangan. Nah, seperti ini bentuk sabun batangan ya adik-adik. Sabun batangan ini bentuknya adalah seperti balok. Sabun batangan berbentuk balok. Balok merupakan contoh bangun ruang. Jika disusun, balok dapat membuat pola tertentu. Nah, adik-adik perhatikan pola yang terbentuk dari balok berikut ini ya. Sebelumnya kita juga sudah pernah mempelajari tentang pola pada bangun datar. Nah, hari ini kita belajar tentang pola pada bangun ruang. Di sini ada beberapa balok dengan ukuran yang berbeda. Kita lihat di sini ada polanya ya adik-adik. Yang pertama, baloknya adalah yang ini. Ini adalah yang pertama. Kemudian yang ini yang kedua. Nah, yang ketiga ini ternyata bentuknya sudah sama seperti yang pertama. Berarti bisa kita tulis satu lagi. Kemudian ini juga sama seperti yang kedua. Berarti 2. Kemudian selanjutnya sama seperti yang ke-1. Dan ini sama seperti yang kedua. Nah, sudah terlihat kan polanya adik-adik? Satu balok yang menyamping dan yang kedua adalah balok yang ke atas. Satu balok menyamping, satu balok ke atas, satu balok menyamping, satu balok ke atas, satu balok menyamping, dan satu balok ke atas. Seperti itu polanya ya adik-adik. Jadi jika dilanjutkan, selanjutnya adalah balok yang menyamping. Nah, supaya lebih jelas, kita lihat ya pola berikut ini. Nah, adik-adik, kita akan melengkapi polanya ya. Yang pertama, baloknya adalah menyamping. Kita tulis ya yang pertama. Yang kedua, baloknya ke atas. Kemudian, yang ketiga, baloknya juga masih ke atas. Nah, yang keempat ini, baloknya sama seperti balok yang pertama. Berarti ini sudah masuk ke balok yang pertama lagi ya. Selanjutnya adalah balok yang kedua, ketiga, dan kembali lagi ke balok pertama. Berarti selanjutnya adalah kedua dan ketiga. Nah, balok kedua dan ketiga ini adalah balok yang ke
ke atas ya, ke arah atas atau berdiri. Jadi bisa kita tulis lanjutannya adalah balok yang berdiri sesuai dengan nomornya 2 dan 3. Berarti polanya adalah 1 balok ke samping dan 2 balok yang ke atas. 1 balok ke samping dan 2 balok yang ke atas. Seperti itu ya adik-adik untuk melengkapinya. Oke adik-adik, kalian bisa berlatih agar lebih paham tentang pola bangun ruang seperti yang tadi kita sudah pelajari ya. Nah adik-adik, cukup sekian materi pada video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.